pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji PPG Batch 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, nama saya Timotius Dampur, NIM 248690517444, Guru Pendidikan Agama Katolik pada SMA Negeri 2 Lembur Selatan, Kecamatan Lembur Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10 dengan tema Hidup dan Karya Yesus, subtema Yesus memperjuangkan dan mewartakan kerajaan Allah. Inilah video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran kita buka dengan doa. Silakan satu orang depan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam berdoa dan berdoa. Dalam pelayanan Tuhan, dikawal puji ya Tuhan, kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Pilar. Ya, silakan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tepuk tangan untuk 100% yang hadir. Selanjutnya kita akan membahas satu materi baru pada hari ini. Masih ingat materi terakhir kita pada episode terakhir? Masih ingat tentang apa? Siapa yang tahu? Saya Pak, Silakan bilang. Magisterium gereja. Yang lain? Ya, kita dengarkan. Tradisi gereja. Ya, yang lain lagi? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang dijawab Stephen itu 2 minggu lalu ya. Yang benar adalah penggabungan tradisi gereja dan magisterium. Hari ini kita akan membahas satu tema baru. Silakan baca. Ya, sama-sama. Hidup dan karya Yesus. Hidup dan karya Yesus ya. Seperti itu ya. Sedangkan subtemanya, ya, Yesus memperjuangkan dan mewartakan kerajaan. Ini tema menarik ya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, saya ingin mengetahui pemahaman awal kalian tentang tema tadi ya. Dan silakan nanti kerjakan tugas ini dalam waktu 2 menit ya. Ya, hanya Joshua silakan Mika. Baca perbaikan cepat ya cara kerjanya. Satu menit lagi. Ya, yang sudah silakan kumpul. Silakan cepat.
ke tujuan pembelajaran. Kalau tadi itu tema, kemudian subtema sekarang tujuan pembelajaran. Ada yang bisa baca? Saya Pak. Silakan. Peserta didik mampu memahami makna kerajaan Allah yang dikatakan di baik melalui sabda, perbuatan dan pribadinya, sehingga terdorong mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik ya. Dari tujuannya, peserta didik mampu memahami makna kerajaan Allah yang dimaknakan Yesus Kristus, baik melalui sabdanya, perbuatan, dan seluruh pribadinya, sehingga terdorong mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Kemudian, dari mana langkah-langkah atau urutan yang kita bicara pada siang hari ini? Yang pertama topik pendahuluan, yang berisi doa, kemudian tadi ada absensi, dan sudah mengerjakan lembar tugas yang pertama ya. Yang kedua sebentar, ada pertanyaan pemantik. Kemudian masuk ke langkah-langkah PBL, dari PBL itu Problem Based Learning, dengan langkah-langkahnya orientasi peserta didik pada masalah, dan kita lihat apa masalahnya. Kemudian kita membentuk kelompok untuk mendiskusikan masalah yang dipaparkan. Kemudian saya akan memantau diskusi kalian. Tahap ketiga itu presentasi dari masing-masing kelompok. Ya. Nanti ada 4 kelompok dan yang terakhir bisa diskusi untuk memperdalam topik yang kita pelajari. Dan terakhir nanti ada penutup kesimpulan yang ada 2 dari kalian, apa yang kalian tangkap, kemudian dari guru, dan ada lembar kerja ketiga. Berikutnya ada refleksi dari kalian tentang pengalaman pelajaran hari ini, dan terakhir doa penuh. Oke, bisa bertahan di sini ya. Oke. Kita lanjut, kita berdiri dulu. Jadi kita berdiri untuk melakukan sebuah ice breaking. Saya latih dulu ya. Jadi seperti nanti ice breakingnya. Ketika saya mengatakan anak-anak masih semangat, maka jawabannya masih semangat, fokus dan aktif. Ya. Bisa ya? Coba kita praktekkan dulu ya. Anak-anak masih semangat, fokus dan aktif. Dan anak-anak masih semangat, fokus dan aktif. Ya, tangan ya. Ya, tangan dulu. Ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan ini bertujuan untuk merangsang pikiran kalian. Kalau seandainya negara kita dipimpin oleh seorang raja, ya, maka raja seperti apa yang kalian tadi harapkan? Sesuatu harapan ketika seorang raja baru menjadi, apa yang kalian harapkan? Silakan. Stephen. Iya, adil makmur, bijaksana. Yang berikutnya, siapa lagi? Jujur. Ya bagus ya. Saya Pak. Mementingkan kepentingan rakyat yang kepentingan sendiri. Selalu mementingkan kepentingan daripada kepentingan diri sendiri. Yang berikut ini. Bertanggung jawab terhadap negara. Bertanggung jawab. Bicara lagi. Ya tertangan sudah pertanyaan ya. Semuanya benar ya. Kalian hebat, kalian luar biasa. Ya. Sekarang kita fokus kerajaan A. Kalau tadi itu raja secara umum. Tapi sekarang kita fokus kepada pemahaman kerajaan Allah. Sekarang inilah masalah yang kita akan membahas atau yang kita akan diskusikan sebentar. Ayo silakan baca permasalahan kita mau diskusikan. Silakan baca. Yesus memberitakan kerajaan Allah di latar belakangi situasi rakyat dan bangsa Yahudi. Pada zaman Yesus sangat tertindas, baik secara politik, sosial, ekonomi maupun religius. Keagamaannya umumnya ketika suatu bangsa tertindas, hampir sebagian besar orang merindukan
atau orang yang bisa membebaskan rakyat dari jeratan ketertindasan ini. Ya, mungkin karena terlalu kecil hurufnya. Yang mana? Membaca? Dari belakang tulisan. Yesus mewartakan kerajaan Allah di latar belakangnya situasi rakyat dan bangsa Yahudi pada zaman Yesus sangat tertindas baik secara politis, sosial, ekonomi maupun religius keagamannya. Umumnya, ketika suatu bangsa tertindas, hampir sebagian besar orang merindukan akan datang sesuatu atau orang yang bisa membebaskan rakyat dari jeratan ketertindasan itu. Ya, sudah ya. Sekali lagi ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah di latar belakangi situasi rakyat dan bangsa Yahudi pada zaman Yesus, yang mana sangat tertindas baik secara politis, sosial, ekonomi maupun religius atau keagamaan. Ya. Umumnya, termasuk kita ya, ketika suatu bangsa tertindas, hampir sebagian besar merindukan akan datang sesuatu atau seseorang yang bisa membebaskan bangsa tersebut ya. Ya, bisa ya. Kalau ada bangsa tertindas atau misalnya seperti merindukan ada satu sosok yang membebaskan bangsa tersebut. Inilah masalahnya. Tentu banyak orang merindukan sosok seperti apa. Yesus yang datang ya. Oleh karena itu kita akan berkelompok untuk mendalami permasalahan ini. Bagaimana pandangan-pandangan orang Yahudi ketika Yesus hadir di sana. Ya, kita berkelompok ya. Jadi supaya lebih efektif kita bagi dalam 4 kelompok. Dari yang sebelah kanan saya itu kelompok 1, dan ini kelompok 2, 3, dan kelompok 4. Ya, kita lebih fokus ke 4 pertanyaan dari permasalahan tadi. Dari kelompok 1, soalnya ini, bagaimana pemahaman kerajaan Allah menurut orang Yahudi pada zaman Yesus? Nomor 1 paham pertanyaannya. Nomor 2, lebih ke paham Yesus. Apa kekasih kerajaan Allah yang dikembangkan Yesus? Yang ketiga, Yesus menghadirkan kerajaan Allah melalui sabda. Dan yang terakhir, Yesus mewujudkan kerajaan Allah atau menghadirkan kerajaan Allah melalui perbuatan. Ya, sekarang kita mulai diskusi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Waktu diskusinya mau berapa menit? 1 menit. Ya menit. Bisa? Pas, kurang atau lebih? Pas. 3 menit. Setelah itu kita akan presentasi dari masing-masing kelompok. Ya silakan. Ya duduk untuk kelompok ya. Bagaimana jelas pertanyaannya? Diharapkan semua harus aktif ya. Bagaimana sudah? Sudah semua ya? Itu berarti kalian hebat ya? Sekarang kita presentasi. Kita mulai dari kelompok yang terakhir atau dari kelompok 1? Ya, kita mulai dari kelompok. Ya, lebih bagus dari kelompok 1 karena bisa dengan urutan sejarahnya ya. Kita lihat dulu pandangan orang Yahudi tentang kerajaan Allah. Ya, kelompok 1 silakan. Semua masuk.
Yang lain silakan dengar. Nanti kalau ada yang kurang jelas, belum lihat, silakan bertanya. Ya silakan. Ya, semua dengar ya. Silakan. Pada zaman Yesus, pengharapan akan datangnya kerajaan Allah dan tampilnya seorang manusia semakin sangat kuat. Tetapi ada beberapa paham kerajaan Allah yang dihayati oleh kelompok-kelompok orang Yahudi zaman Yesus tentang yaitu satu, paham kerajaan Allah bersifat nasionalistis. Yang kedua, paham kerajaan Allah bersifat apokaliptik, yaitu kelompok ini memahami bahwa kerajaan Allah akan dinyatakan pada akhir zaman. Pada saat itulah Mesias akan datang untuk melakukan pengadilan kepada manusia. Yang ketiga, paham kerajaan Allah bersifat legalistik. Ya, dengar ya. Paham ini sangat kuat berkembang di kalangan para raja atau para pengajar atau guru agama yang menurut mereka kaki Allah sudah meraja dan bangsa Israel adalah warga kerajaan akan segala kembali bila penjajahan bisa dihalau dari negeri mereka. Berikut bahas kekerasan paham Yesus tentang Ya, sampai di situ ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, saya akan jelas dengan semua ya. Iya, Pak. Mereka, ya, silakan ada yang bertanya sampai pertanyaan orang. Dari kelompok satu siap-siap untuk menjawab kalau ada yang bertanya. Silakan. Pertanyaannya harus jelas, singkat dan jelas ya. Jangan terpanjang, biar mudah dipahami. Ya silakan. Apakah kerajaan Allah memiliki sisi negatif? Apakah Apakah kerajaan Allah? kerajaan Allah terdapat sisi negatif? Iya. Mudah pertanyaannya ya. Silakan. Satu orang menjawab. Apakah ada yang buruk? Yang negatif itu kan buruk, kurang ya. Apakah ada yang negatif atau yang buruk atau yang kurang dari kerajaan Allah pada zaman orang Yahudi? Bagaimana? Itu jawabannya ada atau tidak? Itu saja. Bisa ada kejelasan? Ada, Pak. Ada. Kekuatan mereka kecil dengan sifat oleh penguasa lembaga. Ya. Jadi penjelasannya kerajaan Allah itu identik dengan kekuasaan kerajaan Romawi yang sangat apa? Ada yang tahu? Sangat kejam. Ya, tepuk tangan untuk jawabannya. Ya, yang untuk kelompok satu silakan. Dan kita ke kelompok 4 kan? Ya. 2, 3. Biar nanti saja juga ya. Ya, Pak. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang Yesus mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatan kepada penjelas ayat 19. Yang pertama, Yesus mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatannya. Yesus mewujudkan kerajaan Allah melalui perbuatannya, yaitu dengan mukjizat atau penyembuhan, membangkitkan orang mati, serta pengusir setan dan lain-lain. Makna mukjizat yang dibuat Yesus yang pertama, Yesus senantiasa menghubungkan mukjizat dengan pemberitaan tentang kerajaan Allah. Di luar itu, Yesus tidak pernah mau membuat mukjizat. Yang kedua, alasan yang melatar belakangi mengapa Yesus mau mengadakan mukjizat adalah pemberitaan tentang kerajaan Allah yang ditujukan kepada orang miskin, terhina dan menderita. Karena itu, mukjizat Yesus justru tertuju kepada orang yang malang, sakit dan di bawah kuasa kejahatan. Mukjizat itu mau menyatakan bahwa kerajaan Allah yang dikatakan Yesus membebaskan orang dari kuasa jahat, membebaskan orang dari
jahat. Allah menyatakan diri setiap kawan dengan orang yang sakit dan kerasukan setan. Yang kedua, mukjizat. Yang kedua, Yesus membuktikan kerajaan Allah melalui perbuatannya. Dengan kerajaan Allah terwujud dalam keseluruhan pribadi Yesus, dalam sikap dan tindakan Yesus terhadap orang berdosa. Ya, masih ada. Silakan. Yang ketiga, kerajaan Allah terpenuhi secara paripurna dalam peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus dari alam maut. Saudara presentasi dari kelompok kami, bila ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan. Sudah jelas? Ya, sudah jelas ya. Ya, tepuk tangan untuk ya, silakan dulu. Ya, anak-anak. Perhatikan di sini. Setelah kita mendiskusikan 4 pertanyaan dari permasalahan yang tadi, sekarang kita masuk ke bagian penutup, yaitu kesimpulan. Ya. Sebelum saya menyebutkan, kalian juga sudah menyebutkan masing-masing pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Ada yang kita simpulkan? Kesimpulan. Yang kalian tangkap tentang pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran Ya, angkat tangan. Siapa? Vina, silakan. Dari pembelajaran ini, kita bisa tahu bagaimana tindakan Yesus yang menghadirkan Allah yang membebaskan dan menyelamatkan manusia secara nyata. Ya, tindakan Yesus menyelamatkan manusia secara nyata. Ya, sepakat ya? Sepakat. Bagus ya, terima kasih. Vina, yang berikutnya. Femi, silakan. Dan ini menurut kalian ya, menurut apa yang kalian tangkap, yang kalian paham. Silakan Femi. Kerajaan Allah yang dimaksud Yesus merupakan pemerintahan Allah yang mulai bekerja di dunia ini melalui Yesus Kristus. Iya. Dia langsung ke inti pembelajaran hari ini. Kerajaan, coba ulang lagi Femi. Kerajaan Allah yang dimaksud Yesus merupakan pemerintahan Allah yang sudah mulai bekerja di dunia ini melalui Yesus Kristus. Iya, bagus ya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang dimulai dari dunia ini, ya Pak, kerajaan Yesus Kristus. Terima kasih Femi, jangan bagus. Saya kira itu saja kesimpulannya. Kalian. Dan kita lihat ke papan. Inilah kurang lebih 2 kesimpulan penting dari materi hari ini. Jadi yang pertama itu tentang pengertian kerajaan Allah. Tadi Femi sudah jelaskan sedikit atau sepotong. Tapi lengkapnya seperti ini. Kerajaan Allah adalah pemerintah yang dipimpin oleh Allah guna menyelamatkan manusia yang sudah mulai dari zaman para nabi dan puncaknya pada kedatangan Yesus Kristus guna menyelamatkan manusia dan dilanjutkan oleh para rasul dan gereja hingga kedatangan Yesus pada akhir zaman. Kapan akhir zaman terjadi? Yesus datang kedua kalinya pada akhir zaman, yaitu pada waktu kita meninggal. Ya, luar biasa ya. Dan begitu lagi kita diadili oleh Raja apa? Raja di sini maksudnya Yesus, Allah dan Roh Kudus. Ya. Yang kedua, mungkin memuncul sifatnya kerajaan Allah, tapi ada sifat-sifat khas untuk orang Katolik. Yang lain mungkin sama dengan keyakinan lain, tapi yang paling khas, yang pertama dia menyelamatkan. Ya. Menyelamatkan kita yang dimulai dari dunia ini hingga nanti pada pengadilan akhir zaman. Menekankan pertobatan. Kemudian ini yang paling penting, kasih mengampuni musuh, bukan kasih kepada orang yang kita sayangi, tapi bagaimana tantangannya kasih terhadap orang yang memusuhi kita atau terhadap musuh. Kemudian Yesus satu-satunya jalan menuju keselamatan. Ya, tepuk tangan untuk kebersamaan kita hari ini ya. Sekarang kita akan menceritakan sejauh mana kalian memahami materi hari ini ya. Lewat tugas yang berikut ya. Silakan ceritakan ya.
simak ya. Ya, yang sudah silakan kumpul. Ya, kumpul. Masih ada lagi? Ya, boleh. Ya, kumpul saja ya. Yang berikutnya setelah kita melaksanakan proses pembelajaran hari ini tentu ada kesan dari masing-masing kita. Saya butuh jawaban 3-4 orang, silakan bagaimana kesan kalian terhadap pembelajaran hari ini. Dilan, silakan. Kesan dari saya mudah dipahami dan dapat Mudah dipahami atau mudah dimengerti. Yang lainnya menyenangkan. Ya, menyenangkan. Yang lain? Tidak membosankan. Ya, bagus ya. Ada lagi satu orang lagi. Bermanfaat. Mudah dimengerti, sama saja. Jalannya proses apa tadi bagaimana? Apakah ada yang menonton saja atau semua aktif? Aktif. Iya. Semua aktif dalam proses pembelajaran. Ya, sekali lagi kita menutup tangan untuk seluruh tahapan. Menutup pembelajaran kita hari ini, kembali kita tutup dengan doa. Satu orang, silakan. Coba tadi. Ya, terima kasih, silakan duduk ya. Ya, sampai ketemu lagi ya untuk semua ini.